Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Anissa Soleha dari kelas S6B semester 6 Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik yang dibimbing oleh Bapak Irwan Siagian. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hambatan dan autotaksonomi. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih arti taksonomi tersebut. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi, taksonomi adalah hubungan tata tingkat berlapis yang hubungan unsur-unsurnya biasa disebut taksonem. Hubungan yang biasanya ada di dalam taksonomi merupakan hiponimi berlapis. Semantik sendiri memiliki arti ilmu tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Istilah taksonomi diciptakan oleh A.P. de Candolle. Ia adalah seorang ahli dari Swiss di Herbarium Ganewa. Yang taksonomi tersebut artinya adalah teori tentang klasifikasi. Ada beberapa hambatan dalam semantik, yaitu yang pertama, salah pengucapan kata atau istilah karena terlalu cepat berbicara. Jika kita berbicara terlalu cepat, kita bisa menimbulkan salah pengucapan kata. Misalnya, kita ingin berbicara kata partisipasi menjadi kata partisi sapi. Contoh yang kedua adalah adanya perbedaan makna dan pengertian pada kata-kata yang pengucapannya sama. Kita tinggal di negara Indonesia yang memiliki berbagai macam suku budaya dan bahasa. Jadi, setiap daerah memiliki bahasa yang bisa jadi artinya berbeda dengan daerah yang lainnya. Contohnya seperti kata atos. Kata atos itu dalam bahasa Jawa berarti keras. Tetapi dalam bahasa Sunda, atos berarti sudah. Jadi, setiap daerah memiliki arti kata yang berbeda pada kata yang sama. Yang ketiga, adanya pengertian konotatif. Secara denotatif, semua setuju bahwa anjing adalah binatang berbulu dan berkaki 4. Sedangkan secara konotatif, banyak orang menganggap anjing sebagai binatang piaraan yang setia, bersahabat, dan panjang ingatan. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara afektif. Definisi semantik adalah studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Suatu pesan yang kurang jelas akan tetap menjadi tidak jelas bagaimanapun baiknya transmisi. Jadi, untuk menghindari miskomunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan karakteristik komunikannya, serta melihat dan mempertimbangkan penafsiran yang berbeda terhadap kata-kata yang digunakannya. Pendekatan taksonomi beranggapan bahwa keluaran hasil belajar dapat dibedakan ke dalam berbagai aspek, jenis, dan tingkatan tertentu.
titik tolak inilah yang mendasari perumusan tujuan dan penyusunan nilai bervariasi. Begitupun dalam menilai hasil belajar sastra. Taksonomi Bloom masih relevan untuk diaplikasikan ke dalam penilaian sastra. Sedangkan yang secara khusus berbicara mengenai sastra yaitu taksonomi Moody. Sebelum lebih jauh kita mendedah kedua taksonomi tersebut, kita perlu mengenal dulu karakteristik sastra. Sastra merupakan bidang kajian humaniora yang membutuhkan sebuah penalaran, bukan bersifat praktis saja. Keberagaman dalam mengkaji sastra merupakan sinyal positif sebab ruang lingkup sastra tidak terpasang pada kotak ya atau tidak saja. Hal yang demikianlah terkadang menjadi bumerang untuk pengajaran sastra pada umumnya. Tarigan menyatakan terdapat beberapa keuntungan menggunakan taksonomi dalam sebuah pengklasifikasian kesalahan berbahasa. Yang pertama, untuk para pengembang kurikulum, menyusun pelajaran-pelajaran bahasa dalam buku pelajaran dan buku kerja para siswa. Yang kedua, para peneliti yang bisa memanfaatkannya sebagai sarana laporan yang mengorganisasi kesalahan-kesalahan yang telah mereka kumpulkan. Yang ketiga, para guru dan siswa untuk merasakan bahwa mereka telah mencakup aspek-aspek bahasa tertentu dalam kelas mereka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi ya, tentang hambatan dan autotaksonomi. Kadang kita sulit untuk menemukan kata bagi peringkat di atas. Misalnya, tidak ada kata untuk menjadi superordinat peringkat dasar kata kerja. Misalnya, pada contoh kalimat bergerak di atas tanah atas kekuatan sendiri. Kata makhluk dianggap berasal dari istilah yang formal, lalu orang mencari butir leksikal lainnya. Dan karena tidak ada, maka salah satu kata yang ada dipilih, sehingga terjadilah ada kata yang sama untuk peringkat yang berbeda. Kenyataan itu disebut sebagai autotaksonomi. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata menampar dan memukul. Karena tidak ada kata yang menjadi superordinatnya, maka kata memukul dianggap mendominasi kedua kata tersebut. Jadi, kenapa superordinatnya menjadi memukul? Karena kata memukul di sini mewakilkan dari kata menampar tersebut. Oh ya, teman-teman tahu tidak apa arti superordinat? Kalau belum tahu, yuk kita bahas bareng-bareng. Superordinat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang luas ruang lingkupnya. Kata tersebut dapat digunakan pada banyak hal, kumpulan, atau keseluruhan sifat suatu barang. Misalnya pada contoh kalimat yang pertama, seminggu dalam sebulan Suryo selalu pergi ke luar negeri. Yang harus kita bawahi adalah pada kata luar negeri. Contoh kalimat kedua, Andi berangkat menggunakan kendaraan. Contoh kalimat kedua ini yang harus kita garis bawahi adalah pada kata kendaraan. Karena kata luar negeri adalah kata umum, kalau kata khususnya adalah Italia. Berikut juga pada kata kendaraan merupakan kata umum, sedangkan motor adalah kata khusus dari kendaraan tersebut. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani
yang berarti untuk mengelompokkan, dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Itu saja yang dapat saya bahas pada materi autotaksonomi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kurang lebihnya saya Anissa Soleha mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.